Cara mereka mencari tenggiri itu dari sana mondar mandir, sana sampai sana, sana lagi. Karena ini mereka adalah pencariannya di laut, jadi mereka mendapatkan rezeki di laut juga. Ya, seperti yang saya pernah bilang sebelumnya, bahwa rezeki itu sudah diatur teman-teman. Teman-teman yang benar-benar mencari rezeki di laut, hanya itu pekerjaannya, dia mendapatkan banyak rezeki. Alhamdulillah. Bambunya yang rumahnya Baramundi. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali lagi. Jadi hari ini kita mau ajak teman-teman ke spot Baramundi. Hari ini kita mau berburu Baramundi, tapi tidak Baramundi aja ya, siapa tahu ada tenggiri nantinya. Mudah-mudahan ada rezeki teman-teman. Dan itu dia, barangnya sudah saya masukkan sebagiannya lagi saya mau masukkan teman-teman. Langsung kita berangkat. Hari ini lokasinya tidak jauh ya, perjalanan daratnya cuma 15 menit. Perjalanan hari ini sama seperti biasanya, niat awal adalah berburu ikan Baramundi. Namun takdir berkata lain, di tengah laut justru saya bertemu dengan dua orang teman sepero yang sedang berburu ikan tenggiri. Melihat hasil tangkapan mereka yang begitu banyak, membuatku penasaran dan tertarik untuk berburu ikan ini. Dari sinilah petualangan ini dimulai. Oke teman-teman, semua alatnya sudah siap, kita berangkat teman-teman. Tidak sampai 1 jam jarak dari rumah untuk bisa sampai di bibir pantai. Tidak lupa untuk mampir membeli perbekalan di laut nanti. Walaupun perjalanan tidak sampai 1 jam dari kota, pemandangan masih terhampar luas sawah-sawah dan perbukitan yang masih asri. Semoga ini masih tetap terjaga untuk Pulau Lombok tercinta ini, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Begitu kata pepatah. Artinya kita harus bersama-sama menjaga alam ini. Ya teman-teman, saya sudah sampai pantai. Ini namanya Pantai Induk teman-teman. Langsung kita pindah-pindahin alat-alat ke perahu teman-teman. Beberapa hari sebelumnya saya sudah memesan perahu dari seorang nelayan yang berada di Pantai Induk. Ya, namanya memang Pantai Induk. Ini masih berada di wilayah Lombok Barat. Ya teman-teman, sambil nunggu perahunya datang, ternyata orangnya masih di tengah teman-teman. Dia lagi ngangkat jaring di tengah. Sambil nunggu kita ganti baju aja teman-teman. Dia adalah anak dari pemilik perahu. Setelah 1 jam menunggu, akhirnya perahu pun mendarat. 1 jam menunggu itu terasa sangat lama. Itu karena adrenalin berburuku sudah memanas teman-teman. Begitu perahu sudah siap, saya langsung mengangkut barang-barang ke atas perahu. Di perairan ini dan sekitarnya adalah habitat Baramundi, karena di sini terdapat muara dan masih banyak hutan bakau di dalamnya. Kami pun meluncur. Semoga perburuan hari ini lancar dan diberi keselamatan. Akhirnya datang juga sampannya dan kita langsung berangkat ke Bambu teman-teman. Kita mau ke depan muara sana. Sepertinya hari ini bening. Dari sini sampai ke depan muara jaraknya sangat dekat, sekitar 500 meter. Di sana saya biasa berburu ikan Baramundi. Tantangannya hanya satu, airnya sangat jarang bening. Yang kelihatan ombak-ombak itu adalah
muara dari Pantai Induk, teman-teman. Jadi kondisi air di depan muara seperti ini, teman-teman. Sangat hijau. Itu dia bambunya yang rumahnya Baramundi. Cuma hari ini banyak sekali orang jaring. Semuanya itu berjaring. Jadi hari ini lagi musim ikan layur, teman-teman. Nah, ini dia, teman-teman. Airnya agak keruh, tapi kita coba aja, kita selemin di bawah. Siapa tahu jarak pandangnya masih bisa 1 meter atau 2 meter. Lumayan lah. Ya, mudah-mudahan ada ikan yang sedang diem di bawah gitu ya. Memang begitulah tempat ikan ini hidup, berada di pertemuan air tawar dan air asin. Saya di sini lebih memilih mencobanya. Tapi ingat teman-teman, sebagai pengingat diri, menyelam di air keruh harus lebih ekstra hati-hati. Tidak disarankan menyelam dengan teman lain secara berdekatan, karena tembakan teman yang tidak pada sasaran bisa menjangkau kita, dan itu akibatnya sangat fatal. Dan juga perlu hati-hati ketika kita menyelam di semak-semak seperti ini. Biasanya ada jaring nelayan yang tersangkut di sini. Jangan sampai ketika di dasar bukan ikan yang terjerat di jaring, malah kaki kita. Tentu itu berbahaya. Di sini pandangan saya tidak sampai 1 meter. Jika ada ikan, itu sangat susah untuk membidiknya. Akhirnya saya kembali ke permukaan. Setidaknya sudah mencoba. Ya teman-teman, terlalu keruh airnya, kita pindah aja. Ya ternyata teman-teman ada pemanah lain di sini. Mereka pada turun di sini karena hasilnya lumayan di sini. Di depan sana terlihat 2 pelampung penyelam sedang melakukan perburuan. Saya akan mendekati mereka dan menyapanya. Penasaran apa yang mereka dapatkan. Di bawah sana adalah lokasi lain di mana Baramundi biasa bermain di sini. Saya mulai menyelam. Kondisi air masih terlihat keruh. Baramundi sangat senang berada di sini. Biasa mereka berenang mengelilingi bambu-bambu ini, tetapi hari ini tak satu pun terlihat. Dan lihat teman-teman, di depan saya ada jaring nelayan yang tersangkut di sini. Saat menyelam, tubuh kita tidak boleh menyentuh jaring-jaring ini, karena jika tersangkut itu bisa membuat kita panik dan membuat kondisi semakin parah. Begitu kembali ke permukaan, saya lanjutkan untuk menyapa 2 teman penyelam tadi. Saya mengenali dan mereka adalah teman dekat. Lumayan. Mantap. Memang rezeki sih dah. Mudah-mudahan banyak aja dapat. Ayo ikut. Ah, Ajar air jernih. ayo. Ya itu kan. Ya di sana dia. Makin ke sana. Ayo mudah-mudahan banyak dapat. Kawan. Ayo ikut ayo. Ayo. Mereka sudah menunjukkan hasil buruannya, seekor ikan tenggiri. Permulaan pagi yang sangat bagus. Mereka selalu berburu ikan tenggiri. Ya, ini adalah pekerjaan utama mereka. Ikan target adalah tenggiri, ikan dengan nilai ekonomis yang sangat tinggi. Terdengar mereka hendak mengajakku untuk ikut berburu ikan tenggiri. Tetapi target saya hari ini adalah ikan Baramundi. Dan saya tidak mengikuti mereka. Di sini sekali lagi mencoba menyelam di sekitaran bambu. Di bawah sana malah terlihat beberapa ekor ikan bendera tersangkut di jaring. Kebetulan sekali, ada ikan cuma-cuma di sini. Alhamdulillah, lumayan untuk bisa menemani 1 piring nasi. Ya teman-teman, karena sudah ada yang turun, jadinya kemungkinan ikannya sudah nggak ada. Atau mungkin hari ini memang sedang tidak ada ikan. Jadi kita pindah ke Teluk Lembar, kita berburu Baramundi lagi. Saya pun berpindah lokasi dan menuju ke Teluk Lembar. Jarak tempuhnya sekitar 1 jam. Selama saya menyelam di Lembar, ternyata teman-teman yang tadi sudah mendapatkan buruan yang sangat melimpah. Terhitung waktu sekitar 2 jam mereka berburu. Di sini saya sudah sampai di Teluk Lembar. Di dermaga ini biasanya ikan Baramundi bermain. Di atas permukaan airnya cukup lumayan bening. Saya mulai melakukan penyelaman. Ketika saya menyelam lebih dalam, ternyata di dasar cukup keruh.
dan ikan hanya terlihat bayang-bayang. Menyelam lebih dalam, terlihat di depan saya seekor baramundi yang ukurannya masih kecil, tetapi saya tidak menyadarinya karena hanya terlihat bayang-bayang. Sudah melakukan beberapa kali penyelaman dan hasilnya nihil. Akhirnya memutuskan untuk kembali lagi dan akan mengikuti jejak dua teman penyelam tadi. Terhitung 2 jam perjalanan pulang pergi untuk sampai di Teluk Lembar, saya terkejut melihat teman-teman mendapatkan hasil buruan yang sangat berlimpah. Wow, ini membuatku sangat tertarik untuk bisa berburu ikan tenggiri juga. Sepertinya mereka memiliki teknik tertentu yang belum saya kuasai. Berapa ekor dapat? Hah? Di atas berapa? Posar sekarang. Gimana caranya ini? Hah? Kalau di dasar Di dasar dia. kali ini Makanya. di dalam dia termakan rumah itu. Bawah jernih. Masa? Jadi baik. Cemeh. Langsung aja ke dasar. Terus aja. Hah? Nanti dasar ini sudah tembak. Tidak malu untuk bertanya tekniknya, dan mereka mau berbagi cara mereka berburu tenggiri, menyelam ke dalam dan menunggu di pertengahan air. Saya mulai mencoba kesempatan ini, dan ternyata benar. Itu dia, seekor tenggiri datang mendekat. Yuhu! Akhirnya saya mendapatkan ikan ini. Teknik ini cukup efektif di spot ini, namun hari sudah mulai terlalu sore. Tidak apa, satu kesempatan ini sudah cukup membuatku sangat senang. Artinya besok saya akan kembali lagi dan mulai perburuanku sendiri dengan fokus ikan tenggiri. Alhamdulillah. Hari ini saya kembali lagi, hari kedua. Oke teman-teman, akhirnya hari ini saya pergi sendiri dengan ilmu yang sudah diberikan oleh teman-teman. Mudah-mudahan hari ini ada hasil. Mudah-mudahan hari ini ada rezeki, teman-teman. Bismillah. Oke teman-teman, saya sudah ganti baju. Saatnya kita mencoba keberuntungan hari ini. Semoga ada rezeki. Let's go. Sebelum saya memulai perburuan tenggiri, ada satu spot yang wajib saya kunjungi di pagi hari, yaitu spot bambu baramundi. Ketika saya mulai menyelam, di samping saya sudah hadir juga teman penyelam yang kemarin. Dia bernama Hamid. Di Facebook dia dikenal sebagai busur bengkok dengan hasil tenggirinya yang melimpah. Tentu itu semua dari Allah yang Maha memberi rezeki. Di sini saya mulai menyelam di sekitaran bambu. Namun pagi ini tidak terlihat pergerakan ikan baramundi. Di depan saya, penyelam Hamid sudah melepaskan tembakan dan mendapatkan ikan kecil. Akhirnya, kami putuskan untuk melanjutkan perburuan ikan tenggiri. Karena ini musim tenggiri, di sini datang lagi satu perahu rombongan teman-teman penyelam. Mereka juga ingin merasakan pahitnya ikan tenggiri. Ya, itu kata mereka, ikan tenggiri rasanya pahit jika dimakan sendiri, lebih manis jika dijual. Tembakan pertama tepat mengenai ikan tenggiri, tetapi saya lupa untuk menekan tombol merekam. Yuhu, alhamdulillah, awal yang sangat bagus. Satu ekor ikan tenggiri berhasil saya dapat di pagi hari. Hahaha, senang sekali teman-teman. Dengan teknik yang sama, menunggu di pertengahan air. Tentu semua ini adalah rezeki dari Allah, Tuhan yang Maha Esa. Apa itu, kawan? Apa itu? Hah?
Tenggiri. Ya Allah. Dan di samping saya, penyelam Hamid ternyata sudah melepaskan tembakan juga. Dia berhasil mendapatkan ikan tenggiri yang lebih besar. Angkat. Wah. Besar. Hah? Besar. Wah. Mantap. Di depan Spero Hamid sudah melakukan penyelaman lagi. Dan saya juga menyelam. Di depan saya tiba-tiba datang seekor tenggiri. Yuhu, tembakan saya tepat sasaran. Alhamdulillah dapat satu ekor lagi. Terlihat sangat mudah bukan dengan teknik ini? Tapi perlu diketahui, semua ini karena rezeki darinya. Kemudahan datang darinya, Sang Pencipta. Tidak mungkin rasanya saya mendapatkan ikan tenggiri tanpa ada yang menggerakkan ikan itu datang mendekat kepadaku. Tenggiri yang saya dapatkan langsung saya masukkan ke dalam box penyimpanan ikan, agar ketika saya menyelam nanti tidak ada beban saat mengejar ikan tenggiri. Penyelaman ketiga disambut lagi ikan tenggiri. Saya mengejarnya dan mengarahkan tembakan. Suara anak panah yang menembus ikan terasa sangat candu. Hanya pemburu jejak-jejak biru kedalaman laut yang bisa merasakan ini. Semua tidak bisa diceritakan dan hanya bisa memanjatkan rasa syukur yang dalam-dalam di kesunyian. Ini adalah ikan tenggiri ketiga yang berhasil saya dapatkan. Baru kali ini saya bisa merasakan serunya berburu ikan ini. Di depan saya, penyelam Hamid juga sudah mendapatkan ikan tenggiri. Tadi saya sempat bertanya kepadanya. Dia sudah mendapatkan 9 ekor tenggiri. Tentu ini adil teman-teman. Tuhan itu maha adil. Hamid dengan pekerjaan utamanya adalah sebagai penyelam pemburu ikan dengan anak istri yang menunggu di rumah. Semoga Allah memberi keberkahan dalam rezekinya. Lanjut menyelam lagi teman-teman. Baru sampai di pertengahan saya langsung disambut tenggiri yang melintas dan mendekat. Saya tidak mau kehilangan kesempatan. Tenggiri lagi dan lagi. Tidak ada karang, tidak ada ikan lain di sini. Hanya mereka ikan tenggiri yang sedang berburu mangsa ikan-ikan kecil. Alhamdulillah. 2 ekor tenggiri di dalam tali pelampung cukup berat untuk menariknya. Naik ke atas perahu dan menyimpan 2 ekor tenggiri ke dalam box penyimpanan. Mencoba menyelam lagi. Di depan terlihat ikan tenggiri yang berenang menjauh. Saya mencoba mengejarnya, tapi sayang sekali tembakan saya meleset. Teman-teman bisa melihatnya, tepat ketika tenggiri itu berbelok ke kiri, saya melepaskan tembakan, dan dia berhasil lolos. Satu kesempatan lagi yang tidak berhasil saya dapatkan. Ikan itu berhasil ditembus oleh anak panah. Entah bagaimana dia melakukan perlawanan. Ia berhasil melepaskan diri. Sepertinya rezekiku memang cukup di sini. Oke teman-teman, alhamdulillah untuk perburuan hari ini cukuplah. Karena bahwa rezeki itu sudah diatur teman-teman. Teman-teman yang benar-benar mencari rezeki di laut, hanya itu pekerjaannya, dia mendapatkan
lepas dan ada 4 yang berhasil saya dapatkan. Alhamdulillah teman-teman, hari ini perburuan tengirinya cukup seru teman-teman. Baru tahu tekniknya dan cukup menyenangkan. Di sini tengirinya masih sangat jinak, sangat jinak. Dan ini dia hasilnya teman-teman. 1, 2, Oke teman-teman. Besok pagi saya akan melakukan perjalanan lagi ke Sekotong untuk berburu tengiri. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi saya akan melakukan perjalanan teman-teman. Kali ini masih pagi sekali. Dan itu dia, alat-alatnya sudah saya masukkan. Alat-alat kamera, box, panah. Jadi hari ini saya dan teman-teman mau berburu tengiri teman-teman. Jadi berangkatnya harus pagi, karena kalau sudah siang sedikit tengirinya sudah hilang. Mudah-mudahan nanti ada rezeki ya teman-teman. Jam 4.33 teman-teman. Jadi karena ini masih pagi sekali, nanti kita subuhnya di jalan aja teman-teman. I can't personally greet everyone. But thank you so much. Tujuan hari ini adalah wilayah Sekotong, dikarenakan di spot yang kemarin tengirinya sudah nggak ada. Persis seperti yang teman saya katakan, bahwa tengiri akan pergi ketika di spot ada banyak ubur-ubur. Dan itu terjadi, karena saya sudah mencobanya sebelum hari ini. Kemarin mencoba dari pinggir dan berenang ke tengah, sama sekali tidak melihat tengiri, dan sangat banyak ubur-ubur. Hari ini saya coba dari pinggir, dan ini di pantai Indok teman-teman. Karena itu pagi buta saya berangkat dan mencoba spot lain di Sekotong. Infonya di sana juga sedang musim tengiri. Tidak ada salahnya untuk mencoba. Subhanallah, Masya Allah, pemandangan pagi yang indah. Terbit fajar di ufuk timur, tampak siluet bukit dan pegunungan yang berdiri gagah, yang memanjakan mata. Itu sebabnya kita selalu diajarkan untuk bangun sebelum terbit fajar, dan menikmati keindahan alam yang agung ini. Walaupun perjalanan memakan waktu hampir 2 jam, semua itu tidak terasa. Sampai sempat berhenti sejenak untuk menyapa keindahannya. Oke teman-teman, sudah sampai di lokasi teman yang ada di Sekotong. Suasananya pedesaan dan masih asri, sangat nyaman untuk tinggal di sini tanpa kebisingan kota dan tagihan gaya hidup. Assalamualaikum. Belum datang ya, Bang? Belum. Kita udah bertiga. Let's go bro, kita cari tengiri. Ini Master Sabri. Perburuan hari ini saya tidak sendiri, bersama Abeng, Master Sabri, dan teman-teman lain. Semua sudah siap, saatnya kita memulainya Ya, lagi. teman-teman, kita sudah siap dan kita saatnya jalan ke pantai. Jalan ke pantai lah, kira-kira 50 meter. Hari ini kita mau berburu tengiri, teman-teman, karena info dari teman itu sedang musim tengiri untuk di wilayah tempat teman saya berada ya. Mudah-mudahan penyelaman hari ini aman. Matahari sudah menyingsing, semua perlengkapan disiapkan. Barang-barang dinaikkan ke atas perahu. Adrenalin berburu sudah memanas. Entah apapun rezeki yang akan kita dapatkan nanti, sudah patutnya kita untuk selalu bersyukur. Yang penting penyelaman diberi keselamatan dan kemudahan. Ini masih persiapan teman-teman.
Target ini hari ini apa? Hari ini tenggiri. Hari ini Jadi targetnya khusus tenggiri kita hari ini teman-teman. berburu tenggiri, bro. Khusus. Jadi kalau ada ikan melelah, ya bolehlah. Bonus. Skip lelah. Oh skip katanya. Kita skip melelahnya teman-teman. Master udah bilang skip, udah pada bantah. Nanti diam-diam kita masukin. Bau ke nanti ke langsung. sampah. Nanti kita akan pergi ke tengah ya. Ada 3 gili. Gili nanggu, gili sudak, gili tangkong, sama gili krits ada di sana. Karabut itu. Terus ada nyisir ini dah pinggirannya. Tepingannya terus nanti ke sana baru balik lagi ke sini. Sananya dermaga itu ada pasiran, di sana sering tenggiri lewat. Nah, teman-teman kita sudah sampai di spotnya dan ini lumayan berarus. Tidak jalan-jalan. Oh Sana nanti iya, motornya nih. berarus ini. Di sana. Jadi spotnya ini lumayan berarus teman-teman. Untuk spot tenggiri. Bukan lawan dulu nih. Mudah-mudahan ada hasil hari ini. Ide dari Jawa. Sama dari Jawa ini. Master Abeng sedang siap-siap. Ada pari, buka pintu. sikat pari. Ada hiu, sikat hiu. Ada jangan itu. Rusak nanti butuhnya orang. Terus kalau melelah gimana? Kalau lelah ya ada Sikat. Ada sikat. Oh, kalau ada sikat. Let's go. Spot kali ini berada di tengah lautan. Terdapat karang-karang dangkal di sini. Saya bersiap dan akan melakukan perburuan. Turun dari perahu dan menarik 2 karet speargun konvensional. Menyiapkan segala perlengkapan, mengecek tali pelampung agar tidak tersangkut ke tubuh. Melihat kondisi sekitar agar tahu posisi kita. Menarik nafas dalam-dalam dan siap menyelam. Menyelam sampai ke dasar. Di depan terlihat ikan yang sangat banyak. Mereka adalah gerombolan barakuda berukuran kecil. Barakuda dengan ukuran segini sangat senang berenang berkelompok. Jumlahnya sangat banyak. Tujuannya satu, untuk mengecohkan pemangsa mereka. Bahkan di sini saya juga pun terkecoh. Terkadang kesulitan untuk membidik satu dari banyaknya ikan yang bergerak. Dan itu terbukti. Saya tidak mendapatkan apa-apa di sini. Di depan tali pelampung Master Sabri malah sudah mendapatkan 1 ekor rainbow runner. Itu rezeki dia. Dari atas saya melihat pergerakan ikan kerapu di dasar dan langsung bersembunyi di balik batu. Di sini saya mencoba menyelam perlahan. Setelah jaraknya sudah dekat, saya mencoba arahkan tembakan dengan pelan dan alhamdulillah kena. Satu ekor kerapu hasil pertama pagi ini, awal yang bagus. Tetapi ikan target saya belum melihatnya pagi ini. Ikan tenggiri, entah di mana dia. Sudah dari tadi berenang dan saya tidak melihatnya. Di depan tali pelampung Master Sabri sudah mendapatkan hasil buruan tambahan, yaitu ikan tenggiri. Rezeki kita berbeda. Di depan juga ada penyelam lain dari rombongan perahu lain. Dan sudah mendapatkan 1 ekor tenggiri yang cukup besar. Ya, belum rezeki saya. Di bawah sana saya melihat 1 ekor kerapu berenang ngebut seperti Rossi, ngepot di tikungan karang dan berhenti di bawah karang yang cukup besar. Hahaha, kamu sembunyi di sana. Tembakanku hanya berhasil mengenai tipis, sehingga ikan terlepas.
lihat tapi liarnya. Di atas perahu, Master Sabri sedang beristirahat. Saya pun akan beristirahat sejenak. Di belakang dan di samping ada rombongan perahu lain yang juga sedang berburu ikan tenggiri. Di sini Master Sabri sudah mendapatkan 3 ekor ikan. Lomba-lomba, berlomba-lomba menuju cari tenggiri. Tuh dia dapat teman-teman. Tadi udah nembak, terus dikejar dikejar pakai perahu. Kayaknya besar dia. Jadi saya naik dulu ke atas perahu karena baterai kamera habis. Sebenarnya saya sempat melihat ikan tenggiri, tapi dia berenang terlalu cepat. Sepertinya ikan-ikan di sini sedang terburu-buru. Penyelaman berikutnya, lagi-lagi saya disambut gerombolan anak barakuda yang cukup membingungkan. Di sini saya mencoba menyelam lagi sampai dasar dan menargetkan ikan lain. Memainkan pasir supaya ikan-ikan mau terpancing mendekat. Sepertinya hanya ikan jenis melelah dan kulit pasir yang mendekat. Alhamdulillah, satu tembakan 2 ikan sekaligus. Tenggiri tidak dapat, ikan lain pun jadi target. Lumayan, ikan-ikan kecil seperti ini bisa melengkapi menu makan di rumah nanti. Di atas ini saya akan mencoba melihat hasil buruan dari perahu lain. Mereka adalah teman-teman dekat juga. Ini adalah kerjaan utama mereka. Saya akan menyapanya. Berapa? Dari box penyimpanan mereka, saya melihat ada banyak ikan tenggiri di sini dan ukurannya besar-besar. Rezeki memang sudah diatur. Mereka dengan pekerjaan utama di sini menanggung seluruh kebutuhan isi rumah. Sangat wajar rezekinya berlimpah di sini. Doaku semoga mereka yang mencari rezeki di lautan selalu diberi kemudahan. Teman-teman, saya nggak dapat tenggiri, Apeng nggak dapat tenggiri juga. Lihat aja. Ini siapa namanya? Gugup. Dapat tembak. Nah ini Master Sabri dapat berapa tadi? 2. Dapat di perahu sebelah itu ada dapat 7 ekor. Jadi kita tidak bisa pungkiri ya, karena teman-teman itu pencariannya memang di laut dan rezekinya di laut juga. Juga saya di darat, rezeki banyak di darat. Adil. Tuhan itu maha adil. Karena mereka pencariannya di laut, jadi mereka mendapatkan rezeki di laut juga. Jadi teman-teman, karena ini mereka adalah pencariannya. Cara mereka mencari tenggiri itu dari sana mondar mandir, sana sampai sana lagi, sana lagi. Mereka sudah tahu celahnya. Dan kalau ada arus, mereka malah senang karena dengan arus itu banyak ikan tenggiri katanya. Justru saya nggak bisa main seperti itu. Ya, itu rezeki mereka. Alhamdulillah. Hasil hari ini, alhamdulillah, dapat kerapu, dapat melelah, double shot sama ini. Nah, ini di spot Pejora nih. Ikan goreng. Di pagi yang garam, aku turun perlahan. Batu karang menjulang di bawah permukaan. Kakiku menyentuh dingin, arus tarik lenganku. Kau tunggu di kejauhan, aku bawa pulang lautmu.
ajaran. Dada ini tenang, nafasku tahan dalam, mata cari kilau di balik biru yang kelam. Kalau mau memanggil, aku takkan mundur. Aku sudah. Ya teman-teman, alhamdulillah langsung dimasak. Ku tembus arus Dalam. ikan besar jadi tujuan. Susu basah. Tanganku takkan goyah. Laut jadi medan juang. Sekarang penting ada buku kuning bro. Mulailah 10 jari. Alhamdulillah teman-teman, kita semua sudah makan, sudah habis makanannya dan mantap sekali. Tadi dimasakin ke dalam dapur, jadi tidak bisa kita lihat proses masaknya. Alhamdulillah enak sekali. Dan terima kasih ya teman-teman yang sudah nonton. Nantikan petualangan berikutnya lagi teman-teman. Sudah mulai terisi dari lorong. Walaupun hari ini saya tidak mendapatkan tenggiri, tetapi saya mendapatkan pelajaran yang sangat besar dan merenungi tentang kekuasaan Tuhan. Dia meliputi segala hal sekecil detail apapun itu. Dialah yang mengatur segalanya, yang memberi rezeki setiap makhluknya yang bergerak. Aku